Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Razak Okas, kelas 3C Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunikan dalam berbisnis. Yang pertama, proposisi nilai. Bagaimana produk atau layanan saya memberikan nilai tambah yang berbeda dari pesaing. Keunikan ini dapat berupa fitur khusus, kualitas yang lebih baik, harga yang bersaing, atau manfaat tambah yang tidak dimiliki pesaing. Yang kedua, inovasi produk atau layanan. Bisnis yang sukses seringkali memiliki kemampuan untuk berinovasi. Inovasi dapat melibatkan pengembangan produk baru, peningkatan proses, atau pengenalan fitur baru yang menciptakan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, pelayanan pelanggan yang luar biasa. Menyediakan pelayanan pelanggan yang unggul dapat menjadi keunikan tersendiri. Jika pelanggan merasa didukung dan dihargai, mereka mungkin lebih cenderung setia dan merekomendasikan bisnis Anda kepada orang lain. Yang keempat, branding dan identitas visual. Branding yang kuat dapat membedakan bisnis Anda di mata konsumen. Identitas visual, logo, dan pesan erik yang konsisten dapat menciptakan citra yang mudah dikenal. Yang kelima, model bisnis yang unik. Jika bisnis Anda memiliki model bisnis yang tidak lazim, ini bisa menjadi keunikan. Contoh termasuk model berlangganan, penggunaan teknologi canggih, atau pendekatan distribusi yang tidak biasa. Yang keenam, kualitas produk atau layanan yang tinggi. Keunggulan kualitas dapat menjadi keunikan, terutama jika produk atau layanan Anda dianggap lebih baik atau lebih tahan lama dibandingkan dengan pesaing. Yang ketujuh, sustainable practice. Jika bisnis Anda menekankan praktik berkelanjutan atau ramah lingkungan, ini dapat menjadi keunikan yang menarik bagi pelanggan yang peduli dengan isu-isu lingkungan. Yang kedelapan, kemitraan atau aliansi strategis. Kerjasama dengan pihak lain, entah itu melalui kementerian bisnis, kemitraan bisnis, atau aliansi strategis, dapat menciptakan nilai tambah yang unik. Yang kesembilan, penekanan pada karyawan dan budaya perusahaan. Jika bisnis Anda memiliki budaya perusahaan yang kuat dan mendukung karyawan, ini bisa menjadi keunikan yang menarik bagi pelanggan dan karyawan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang membedakan bisnis Anda dengan kompetitor. Yang pertama, keunggulan produk atau layanan. Produk atau layanan unik yang ditawarkan dan tidak dimiliki oleh pesaing, dan fitur khusus atau inovasi dalam produk atau layanan. Yang kedua, pemosisian pasar. Fokus pada segmen pasar tertentu yang tidak dilayani dengan baik oleh pesaing. Memposisikan diri saya dalam pikiran pelanggan dibandingkan dengan pesaing. Yang ketiga, pengalaman pelanggan. Meningkatkan pengalaman pelanggan yang berbeda dari pesaing yang lain. Ada layanan pelanggan yang luar biasa atau kebijakan yang membedakan. Yang keempat, harga dan nilai. Menawarkan harga yang lebih kompetitif atau nilai tambah yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Selanjutnya, strategi pemasaran. Ada strategi pemasaran tertentu yang membedakan Anda dari pesaing lain. Selanjutnya, inovasi dan teknologi. Ada inovasi teknologi atau proses bisnis yang saya terapkan dan tidak dimiliki oleh pesaing lain. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang untuk menghasilkan strategi apa yang Anda lakukan profit pada bisnis tersebut. Yang pertama, tanggung jawab sosial perusahaan. Bisnis yang saya memiliki inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat membedakan saya dari pesaing. Yang kedua, penetapan harga yang bijaksana. Menetapkan harga produk atau layanan dengan mempertimbangkan biaya produksi, permintaan pasar, dan harga pesaing. Yang ketiga, diverifikasi produk atau layanan. Menambah variasi produk atau layanan untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas dan mengurangi risiko ketergantungan pada satu produk.
Yang keempat, ekspansi pasar, mengeksplorasi pasar baru baik geografis maupun demografis untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan proses produksi dan operasional untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Yang keenam, pemasaran yang efektif, menggunakan strategi pemasaran yang cerdas dan efektif untuk menarik perhatian pelanggan potensial dan membangun mereka yang kuat. Selanjutnya, pelayanan pelanggan yang unggul, memberikan pelayanan pelanggan yang baik untuk membangun hubungan jangka panjang dan mendapatkan dukungan pelanggan. Selanjutnya, inovasi produk, terus melakukan riset dan pengembangan untuk menghasilkan produk atau layanan baru yang dapat mengatasi kebutuhan pasar atau memberikan nilai tambah. Selanjutnya, kontrol biaya, mengelola dan mengendalikan biaya dengan cermat untuk meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya, aliansi strategis, membentuk kemitraan atau aliansi dengan perusahaan lain untuk saling menguntungkan. Selanjutnya, analisis data dan intelijen bisnis, menerapkan analisis data untuk memahami tren pasar, perilaku pelanggan, dan peluang bisnis. Selanjutnya, ketahanan bisnis, membangun model bisnis yang tangguh dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.